Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra. Saya dari program studi Marketing Communication. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan advertising media planning dari brand Indomie yang telah saya buat. Baik, di sini ada analisa situasi dari brand Indomie. Jadi, Indomie itu adalah merek produk mie instan yang sangat populer di Indonesia. Indomie diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur. Produk paling sukses dari perusahaan milik Sudon Salim ini mulai diluncurkan pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu sejak tahun 1972 sebagai mie instan dengan harga yang sangat terjangkau, serta penyajiannya itu yang mudah. Banyak keraguan yang muncul nih awal-awalnya terhadap keinginan mie instan ini sebagai salah satu bahan pangan pokok di Indonesia. Namun, kini Indomie telah menjadi pelopor inovasi produk mie instan di Indonesia selama lebih dari 4 dekade dan tetap digemari oleh masyarakat. Kemudian, perkembangan produk mie instan ini di Indonesia melibatkan suatu peningkatan yang positif. Walaupun pada tahun 2006 sempat mengalami suatu penurunan produksi secara kuantitas. Produk mie instan dari tahun ke tahun ini mengalami kenaikan dengan tren yang positif. Hal ini menunjukkan suatu prospek yang cukup baik bagi industri mie instan ini pada masanya yang akan datang. Lalu PT Indofood Sukses Makmur ini menjadikan mutu dan kepuasan pelanggan sebagai basis bagi perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan, oleh produsen karena kebutuhan ini akan senantiasa berubah. Perkembangan produk mie instan ini yang sudah dianggap sebagai makanan cepat saji dan bahkan sebagai makanan pokok menyebabkan tingkat persaingan pada industri mie instan ini semakin tinggi. Kemudian ada analisa pasar dari produk Indomie. Indomie itu sekarang pada saat ini itu sudah ada di seluruh Indonesia, mau itu di pelosok atau di kota-kota maupun di desa. Indomie sudah menyebar luas di Indonesia. Bahkan Indomie juga sampai terjual ke luar negeri. Kemudian pasar yang dijangkau oleh Indomie ini sudah sampai seluruh Indonesia, baik itu kota maupun daerah, dengan kelas menengah atau kelas menengah atas. Bahkan Indomie sudah sampai ke luar negeri juga nih. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Indomie ini menguasai sekitar 90% pangsa pasar mie instan. Tahun lalu menurun menjadi 75%, sisanya yang 25% ini dikeroyok merek mie instan lainnya. Pada tahun 2016, Indonesia menghabiskan sebanyak 14,8 miliar bungkus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan konsumsi mie instan ini sebesar 1,6 miliar per bungkus. Kemudian tercatat juga ada 4 perusahaan yang memiliki andil dalam penjualan mie instan. Dalam hal presentase, Indofood sukses benar-benar merajai. Ia menguasai 70,7% pasar mie instan, disusul oleh Wings dengan jumlah 17,2%, lalu dibuntuti jauh oleh Jakarana Tama atau Gaga Mie dengan angka 2,8% dan selanjutnya ABC Presiden dengan total 1,8%. Nah, ini ada data mie instan itu dikuasai oleh si produk Indomie yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Kemudian di sini ada yang namanya analisa pesaing dari Indomie. Ini ada brand Sukses Isi 2, Lemonilo, Bestwalk, Mie Sedap, Gaga, dan Supermie. Jadi brand-brand tersebut adalah pesaing yang dipertimbangkan oleh Indomie. Kemudian di sini ada Mie Sedap. Jadi Mie Sedap ini merupakan merek mie instan yang diproduksi oleh Wings Food. Produk mie instan ini diluncurkan pada tahun 2003 dan saat ini berada di posisi mie instan terpopuler kedua di Indonesia.
memiliki rasa mie goreng instan dengan cita rasa kriuk dari bawang goreng asli, gurih dan renyah sehingga pangsa pasarnya ini masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kalau kemudian di sini ada Bestwalk. Jadi Bestwalk ini merupakan merek mie instan yang diproduksi oleh PT Surya Pratista Hutama atau Suprama. Mie Bestwalk ini memiliki rasa yang gurih dengan taburan bawang goreng serta memiliki harga yang setara dengan mie Indomie. Kemudian ada yang namanya Indomie Gaga. Jadi Indomie Gaga ini merupakan merek mie instan yang diproduksi PT Jakarta Tama Food Industry. Mie Gaga ini memiliki rasa yang pedas, gurih, dan dapat menaikkan mood sehingga banyak masyarakat yang mencari produk tersebut. Nah, produk mie Gaga ini produk mie instan ini diproduksi atau diluncurkan pada tahun 2002 silam. Kemudian ada yang namanya Top Brand Index Indomie. Nah, jadi pesaing-pesaing Indomie yang sebelumnya sudah dijelaskan itu kedudukannya atau populer di Indonesia itu di bawah Indomie. Jadi Indomie ini adalah merek atau brand mie instan ternama di Indonesia sehingga menduduki jumlah 72,50%. Sedangkan kalau mie instan super mie ini dengan jumlah 1,30%. Kalau mie sedap dengan jumlah 16,20% dan kalau Gaga itu 1,70%. Jadi top brand index ini diduduki oleh yang pertama ada Indomie, kedua ada mie instan, kedua ada mie sedap, yang ketiga ada mie instan super mie, dan yang terakhir ada mie Gaga. Kemudian ada analisis SWOT. Jadi stretch ini ada yang namanya kelebihan. Nah, jadi kelebihan ini yang pertama ada keahlian dalam cita rasa, produk rendah biaya, jangkauan distribusi luas, brand yang sudah terkenal, kecepatan dalam menjangkau konsumen. Kemudian ada yang namanya kelemahan. Jadi kelemahan dari Indomie itu terlalu banyak brand yang dikeluarkan, terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood. Kemudian ada permintaan pasar yang belum terpenuhi. Kemudian yang terakhir itu ada mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh seperti MSG. Kemudian di sini ada opportunity. Jadi yang pertama itu melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk dengan sejenis. Yang ketiga itu ada melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Dan yang terakhir itu ada trade. Jadi di sini itu ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Kemudian ada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli gizi mengenai kandungan zat yang ada di Indomie, dan yang terakhir itu ada tidak fokus terhadap satu jenis produk. Terakhir ini ada yang namanya analisa positioning produk. Jadi Indomie ini merupakan produk instan noodle yang telah melalui proses produksi yang sangat higienis dengan standar internasional dan didukung dengan teknologi. Kemudian Indomie ini juga untuk saat ini merupakan market leader dalam medan persaingan. Berbagi produk mie instan di Indonesia, keberhasilan Indomie menjadi backbone brand Indofood dan kini diakui sebagai global brand. Sebagai global brand, Indomie berada di lebih dari 100 negara di dunia. Kemudian ada karakteristik dari produk Indomie. Yang pertama itu ada mereknya itu Indomie, jenis produknya itu bag noodle atau mie telur, target marketnya itu pria atau wanita sekitar umur 15-65 tahun, kelas sosialnya itu kalangan bawah hingga kalangan atas. Kemudian ada positioning statement. Jadi positioning statement ini merupakan market leader dan memiliki kualitas produk yang baik dengan harga yang 2.000 sampai 5.000. USP-nya itu menciptakan varian rasa beragam dengan kualitas dan rasa khas dan menciptakan harga yang terjangkau di seluruh Indonesia dengan kualitas dan keamanan yang terjamin. Kemudian manfaat dari produk Indomie ini yaitu sumber energi tubuh, mengandung mikronutrien penting, membantu menjaga berat badan ideal.
Nah, kemudian juga ada namanya segmentasi pasar. Jadi demografi dan geografi dari segmentasi pasar Indomie ini, segmentasi Indomie secara demografis itu laki-laki dan perempuan yang berusia 15-24 tahun atau sampai 65 tahun dengan semua jenis profesi, agama, dan suku, bahkan kelas sosial menengah ke bawah hingga atas. Segmentasi Indomie secara geografis yaitu secara wilayah yang berada di Indonesia, baik itu ibu kota atau kota provinsi dan kabupaten atau kota madya, bahkan yang berada di berbagai macam negara. Kemudian ada psikografi. Jadi produk Indomie ini cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup cenderung konsumtif dan praktis. Selain itu, Indomie diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan makanan cepat saji dan menginginkan mie. Kemudian ada behavioral. Yang pertama itu ada permintaan pasar yang tinggi, kedua ada loyalitas merek kuat, yang ketiga ada konsumsi sehari-hari oleh berbagai kalangan, yang keempat ada kreativitas dalam penyajian, yang kelima ada terkait dengan media sosial dan budaya populer, yang keenam ada dianggap sebagai simbol makanan nasional Indonesia, yang ketujuh ada diverifikasi produk dengan meluncurkan varian baru. Nah, kemudian di sini juga ada namanya advertising objektif. Nah, jadi advertising objektif dari produk Indomie ini, kita ingin membuat Indomie akan mengadakan event mengembangkan kreativitas anak bangsa di beberapa sekolah di seluruh Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Purwokerto, dan bahkan Bekasi dalam merayakan Hari Anak Nasional. Program ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2023. Tujuan diadakannya event ini yaitu ingin development the creativity of the national children. Ini untuk meningkatkan kreativitas dalam diri anak dan menarik minat konsumen untuk membeli produk Indomie sehingga dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan mempertahankan brand image produk Indomie. Nah, jadi media selection yang dipakai oleh si brand Indomie ini yaitu ada televisi selection. Kita ingin menayangkan produk Indomie ini di stasiun televisi SCTV, RCTI, Trans TV, dan Trans 7. Untuk SCTV ada Liputan 6, ada Tajwid Cinta, dan FTV. Kalau untuk RCTI ada Silet, Ikatan Cinta, dan seputar iNews. Kalau untuk Trans TV ada Good Morning, Insert Pagi, Islam itu Indah, dan yang terakhir itu ada Trans 7 di Selebrita Pagi, Bocah Petualang, dan Lapor Pak. Nah, kenapa milih televisi? Jadi televisi adalah salah satu media publik yang memiliki 3 fungsi sebagai alat komunikasi massa. Fungsi tersebut adalah fungsi informasi yang fungsi pendidikan dan fungsi hiburan. Stasiun penyiaran yang menyebarkan siaran dalam bentuk audio dan video secara bersama-sama ke dalam televisi penerima di wilayah tertentu. Televisi masih menjadi saluran iklan pilihan pemilik merek dengan porsi belanja 78,2%. Diikuti channel digital 15,9%, media cetak 5,5%, dan radio 0,4%. Kemudian di sini ada media social selection. Jadi kami ingin mempromosikan si Indomie ini di media selection Instagram, YouTube, dan TikTok. Kalau untuk Instagram fiturnya itu kami ingin menyebar atau mempromosikan itu melalui story, feeds, Instagram Ads, dan IGTV. Kalau untuk di YouTube, kami ingin di collaboration, endorsement, dan non-skip ads. Sedangkan kalau untuk di TikTok, kami ingin dipromosikan melalui affiliate, endorsement, for your page atau FYP, dan yang terakhir itu ada sponsor. Nah, kenapa milih media sosial? Karena media sosial ini memiliki respon secara langsung dengan pengguna hingga memudahkan mereka untuk menjangkau promosi tersebut.
Salah satu kunci sukses bagi pembisnis adalah dengan mengenal pelanggannya lebih dekat. Media sosial memiliki banyak sekali fungsi dan manfaat. Salah satunya itu media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok, bahkan YouTube menjadi alternatif baru dalam melancarkan aksi pemasaran atau promosi sebuah produk atau jasa. Nah, yang terakhir ini kami memilih Cinema Selection karena di sini banyak bioskop-bioskop yang berada di Indonesia. Yang pertama itu kayak ada Cinema XX1, CGV, Cinepolis, Platinum Cineflix, Taman Film Pasopati, Cinema 21, dan yang lainnya. Kenapa milih Cinema? Karena sinema ini memberikan pengalaman visual dan audio yang mendalam kepada penonton, menciptakan ikatan emosional dengan brand, memiliki film yang sesuai dengan target pasar brand produk, memungkinkan iklan disajikan kepada audiens yang lebih terfokus. Iklan di bioskop mencapai audiens yang besar dan beragam, membangun kesadaran brand jangka panjang dalam merencanakan kampanye sinema. Penting untuk mempertimbangkan kecocokan pesan iklan dengan citra brand, kualitas kreatif iklan, dan segmentasi target pasar yang tepat. Nah, kemudian ada advertising budgeting yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan pada saat promosi produk Indomie. Jadi sebelumnya itu kami ingin masang iklannya itu melalui media televisi, media sosial, dan media bioskop. Jadi untuk media televisi ini sekali penayangan itu dengan jumlah 100 juta. 100 juta itu dikalikan dengan 30 hari atau sebulan. Jadi dengan total 300 juta. Kalau untuk media sosial itu sekitar dengan sekitar 21.780.000 dengan total 30 hari atau dalam sebulan. Sedangkan kalau bioskop, sekali penayangan itu sekitar 3 juta atau dikalikan dengan 30 hari dalam artian 1 bulan itu dengan total 90 juta. Jadi keseluruhan advertising budgeting yang dibutuhkan oleh produksi Indomie ini dengan total 4.011.780.000. Kemudian ada advertising schedule. Nah, di sini ada advertising schedule dengan waktu yang ingin dibutuhkan oleh si brand Indomie. Yang pertama itu ada bulan Juni dan bulan Agustus. Kalau untuk televisi di bulan Juli itu terlaksana, dan yang bulan Agustus juga terlaksana. Kemudian media sosial bulan Juli terlaksana dan Agustus terlaksana. Di bioskop juga itu bulan Juli terlaksana dan Agustus terlaksana. Kemudian di sini ada yang namanya advertising evaluation. Nah, jadi event yang ingin dibuat oleh si brand Indomie ini itu kisaran selama 2 bulan dari Juli sampai Agustus. Nah, di sini ada evaluasi dari impressions, yaitu mengetahui berapa kali iklan campaign ditampilkan pada audiens melalui media-media yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada engagement, yaitu mengevaluasi tingkat interaksi audiens dengan konten campaign, mengukur seberapa tingkat penggunaan aktif media sosial dalam berinteraksi dengan konten yang telah ditampilkan. Kemudian yang terakhir ini di sini ada yang namanya brand awareness and recall, yaitu mengevaluasi tingkat interaksi pemirsa dengan konten campaign, mengukur seberapa tingkat penggunaan aktif media sosial dalam berinteraksi dengan konten-konten yang telah ditampilkan. Nah, berikut adalah hasil dari presentasi advertising media planning dari brand Indomie. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kalimat atau perkataan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.